Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan menjelaskan teknis bagaimana pelaksanaan proses peer review nanti, aturan alur pelaksanaan peer review draft proposal tesis. Ini yang pertama sudah kita mulai tadi. Jadi dosen akan memberikan arahan teknis pelaksanaan dan penjelasan singkat instrumen peer review yang sudah disiapkan dan sudah dikirim di email masing-masing. Karena peer review sifatnya rahasia, jadi nanti setiap yang disampaikan selain lisan itu akan tertulis di dalam Google Drive yang akan bisa langsung dibaca oleh masing-masing. Nanti akan saya bukakan Google Drive-nya. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang mendapatkan tugas presentasi yang sudah disepakati di pertemuan ke-8 ini menyiapkan diri dengan bahan presentasinya, baik itu bisa full draft proposal tesisnya ataupun juga dengan PowerPoint yang sudah disiapkan. Nah, mahasiswa yang lain yang tidak bertugas presentasi ini memberikan respon, tanggapan, masukan secara lisan melalui forum Zoom kita ini dan juga melalui instrumen yang sudah dikirimkan melalui email masing-masing. Nah, kalau yang melalui email ini sudah kita sesuaikan ya. Nanti mungkin ada sedikit penyesuaian ya. Kemudian yang keempat, nanti dosen juga akan memberikan respon dan tanggapan pada presenter atas draft proposal tesisnya. Nah, Bapak Ibu dan para mahasiswa, setiap respon ini akan terrecord ya dan tersave di dalam Google Drive yang sudah disiapkan. Ini saya contohkan misalkan sekarang yang bertugas Mbak siapa ini Sally dan Mas Fikri yang nanti akan Mas Abdul Fikri. Maka saya akan cari dulu begitu nanti masuk di email masing-masing Mas Fikri. Fikri itu disebut Abdul Fikri AF ya. Ini disimbolkan di sini. Saya akan buka untuk menilai Mas Abdul Fikri. Nah, saudara-saudara, ini khusus nanti yang peer review. Jadi teknis untuk yang menggunakan instrumen lembar peer review-nya itu nanti bisa diisi. Nama presenternya siapa? Nama presenter di sini nanti diambilkan dari daftar nama presenter. Jadi tinggal di copy saja. Misalkan yang hari ini adalah Mas Fikri. Ya, ini yang Mas Fikri ini dikopikan, disalin, kemudian dipindahkan ke sini. Ini kalau ini tidak bisa ya, harus pakai. Ini tinggal ya di Ctrl C kemudian di Ctrl V, maka akan ketemu. Terus kemudian rencana judul tesis yang disajikan ini dituliskan, nanti diketik judulnya apa yang sekiranya akan Mas Fikri kemarin. Sejak dari proses awal kita sudah memantapkan diri untuk apa itu mengambil jenis penelitian apa sesuai dengan peminatan, sekaligus juga sudah merancang ya draft judul. Kemudian juga nanti tinggal memilih jenis penelitiannya apakah masuk kuali atau kuanti atau mix. Jadi pilihannya hanya ada 3. Ini diketik salah satu saja. Misalkan nanti judulnya ternyata masuknya kategori mix. Nah, kemudian tinggal pendekatannya apa yang mau apa itu lakukan. Misalkan ternyata tadi Mas Fikri mix misalkan. Jadi di sini mix. Terus kemudian ternyata risetnya pendekatannya pengembangan, ditulis pengembangan. Gitu. Kemudian setelah selesai mengisi identitas, ya tinggal mereview yang sudah disampaikan draft proposalnya ke grup di WA grup ataupun juga yang sudah dipresentasikan di sini. Judulnya sebagaimana dan sudah seperti yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi tidak saya ulangi lagi untuk penjelasan di sini. Nah, saudara-saudara tinggal memberi tanda checklist. Jika ya, ya di checklist di bagian ya. Kemudian jika tidak, di checklist di bagian tidak. Kemudian diberi komentar.
Nah, komentar. Jadi kalau tidak kenapa gitu ya. Kalau iya mungkin sudah dianggap baiklah gitu ya. Tidak perlu diberikan komentar, yang cukup diberikan komentar yang tidak saja. Kemudian kalau nanti ada catatan tambahan, saudara bisa menuliskan di sini. Ya. Kemudian jangan lupa membubuhkan tanda tangan elektronik, scan tanda tangan dari masing-masing di bagian akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban, tinggal diupload saja. Dimasukkan di bawah peer review, kemudian diberi nama terang, kemudian dituliskan nomor induk mahasiswa. Nah, itu beberapa penjelasan teknis yang nanti eh, apa itu akan saudara lakukan. Sudah jelas ya, karena sudah kita jelaskan di pertemuan yang ke-8 juga, dan masing-masing sudah mendapat apa itu bisa membuka. Jadi gini, nanti saat Mbak Seli mempresentasikan atau Mas Fikri mempresentasikan, maka Mas Fikri tidak mungkin akan mereview dirinya, kan begitu. Mas Fikri akan direview oleh teman yang lain. Jadi nanti di dalam sini, di dalam sheet ini misalkan ya, Mas Fikri jatahnya mereview siapa saja. Ini misalkan yang saya buka Abdul Fikri, maka Mas Fikri itu tidak mungkin di bawah ini, di sheet-sheet bawah ini nanti mereview miliknya Mbak Eni Fitria, mereview miliknya Mbak Lulu, mereview miliknya Mbak Nur, dan seterusnya ini ya. Ini sesuai dengan kode. Jadi sudah kita siapkan masing-masing. Oh, berarti dia mereviewnya miliknya ini, tinggal nanti diklik-klik saja di sheet-nya ini. Baru nanti saya sebagai dosen pengampunya akan mereview draft proposal itu ke semuanya. Nah, sehingga harapannya begitu semua masing-masing apa ini notulen dari review di masing-masing ini nanti kita berikan kepada Mas Fikri, maka Mas Fikri akan apa itu mendapatkan masukan-masukan untuk bisa penyempurnaan rencana tesisnya. Gitu ya. Jadi tambahan saya sehingga nanti eh, Mas Fikri tetap fokus pada hari ini, berarti tugas beliau itu hanya menyajikan. Saat menyajikan berarti nanti kalau ada pertanyaan ataupun juga yang perlu untuk dijawab dari para peer review, maka disajikan secara lisan, bisa dijelaskan secara lisan. Mungkin butuh ada apa itu konfirmasi ataupun butuh juga mungkin penjelasan lebih jauh terkait dengan apa yang sudah direncanakan ya, yang direncanakan di dalam draft tesisnya. Semakin banyak